Selamat pagi Bu Ambar dan teman-teman. Saya Verlin Forensia dari kelas 11C, absen 33. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertemu di pagi hari ini. Teman-teman, kita sekarang hidup dalam budaya di mana semakin banyak orang menjadi anti produktif. Saya khawatir bahwa kita telah salah menafsirkan apa artinya bekerja dengan baik dan efisien. Beberapa orang juga sudah kehilangan makna atas pencapaian yang berarti dan passion yang terus-menerus berkembang. Teori saya adalah, dahulu produktivitas adalah sebuah konsep ekonomi yang telah didefinisikan dengan baik. Dimulai dari pertanian, produktivitas hanya dikaitkan dengan berapa banyak tanaman per hektar yang dapat ditanam. Jika Anda beralih ke metode rotasi tanaman yang berbeda atau perluasan lahan pertanian, Anda dapat mengukur dan berkata, "Hey, jumlahnya meningkat, produktivitas kita meningkat." Ide ini memang mudah diterima dan memang sesimpel itu. Kemudian kita sampai pada pertengahan abad ke-20. Pekerjaan pengetahuan muncul sebagai sektor ekonomi utama. Tiba-tiba, kita tidak dapat lagi langsung menerima definisi ini karena pekerjaan pengetahuan rata-rata melakukan banyak hal yang berbeda. Tidak ada satupun hal yang dapat diukur. Seberapa efisien produksi tidak dapat dibandingkan dari orang ke orang. Urusan produktivitas menjadi sepenuhnya pribadi, variabel yang bergantung pada setiap manusia. Bagaimana saya mengatur diri saya sendiri? Bagaimana saya mengatur waktu? Bagaimana saya mengatur pekerjaan yang sepenuhnya bergantung pada saya? Itu adalah ide baru dalam sejarah aktivitas ekonomi. Kemudian kita menemukan jaringan internet, laptop, telepon pintar, sosial media, dan lain-lainnya. Tantangan yang menghambat produktivitas kita semakin meningkat. Kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan secukupnya saja, lalu bersenang-senang, semakin populer. Kita masih sangat baru di era ini, terutama bagi kalangan pelajar yang saat ini sedang menjalani kurikulum merdeka. Kini kita diberikan kebebasan penuh untuk mengatur tugas-tugas kita dan waktu kita, seperti nyatanya lapangan pekerjaan kita sekarang. Misalkan aku adalah seorang siswa yang tertimbun banyak banget tugas. Aku mau, pertama, tetap seimbang dalam kehidupan sosialku dan menghindari burnout. Aku ingin tetap senang dan pekerjaan hanya membuat hidupku semakin sulit. Namun, di sisi lain, B, aku harus menyelesaikan tugas-tugasku, bahkan dituntut untuk kualitas yang lebih bagus. Kali ini, aku akan menjadi seorang mahasiswa. Oleh sebab itu, aku harus menjadi ambis tahun ini. Tetapi aku bingung, memulai dari mana? Pekerjaan aku sudah menumpuk seperti gunung yang tidak bisa didaki. Jawaban dari saya adalah slow productivity atau produktivitas lambat, di mana terdapat 3 prinsip. Pertama, mulai berpikir hari demi hari. Kedua, bekerjalah dengan kecepatan yang lebih alami. Dan yang ketiga, fokus dengan kualitas daripada kuantitas. Pertama-tama, berhenti melihat daftar pekerjaanmu dan menghitung berapa banyak yang belum kamu kerjakan. Daripada itu, hitunglah berapa banyak tugas yang dapat kamu kerjakan dalam satu hari ini. Selesaikan tugasmu hari demi hari saja. Klaim saya adalah saat Anda menumpuk pekerjaan Anda dalam suatu to-do list, Anda akan melihatnya kembali dan berpikir, aduh, jauh terlalu besar. Porsi hari yang Anda gunakan untuk berpikir, memperhitungkan, dan menjadwalkan kapan mengerjakan tugas-tugas ini sebenarnya dapat digunakan untuk menyelesaikannya saja langsung. Prinsip saya adalah fokus pada sejumlah kecil tugas penting daripada harus mengerjakan banyak tugas sekaligus. Ada alasan mengapa pendaki gunung harus berhenti berkemah beberapa kali sebelum mencapai puncak. Kedua, bekerja dengan kecepatanmu sendiri. Biarkan suatu proyek berkembang seiring waktu. Pahamilah bahwa pekerjaan yang berkualitas seringkali membutuhkan kesabaran.
dan tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Kita membutuhkan momentum masing-masing yang akan mendorong kita untuk menemukan zona nyaman kita. Carilah jam-jam di mana kamu merasa lebih produktif. Jangan mengikuti jam orang lain. Kita semua mempunyai waktu sendiri. Kita akan merasa lelah, tidak nyaman, dan tidak puas jika kita hanya hidup mengikuti orang lain. Kita tidak mungkin dapat menyesuaikan hidup kita dengan cara kerja orang lain. Kita semua mempunyai jam dan waktu masing-masing. Ketiga, prioritaskan kualitas daripada kuantitas. Jadilah seseorang yang berorientasi untuk mencapai keunggulan di beberapa area daripada biasa-biasa saja di banyak area. Jika Anda melakukan sesuatu yang tidak benar-benar Anda pedulikan, maka siapa juga yang peduli? Kita selesaikan saja sebisanya. Ya, yang penting selesai. Gitu kan pemikirannya. Tetapi menurut saya, Anda harus peduli dengan apa yang Anda lakukan. Anda harus memiliki motivasi lain untuk menyelesaikan sesuatu, melakukannya dengan baik, dan juga bersemangat untuk melanjutkan ke yang berikutnya. Manusia adalah makhluk yang sering dianggap sebagai produk evolusi tercanggih dan terpintar. Kita dapat mencapai pendirian kita sekarang karena satu hal. Kita suka diakui dan dipuji. Maka ketika saat kecil kita dipuji setelah melangkah satu langkah saja, akhirnya kita berambisi untuk berjalan sampai ujung ruangan. Semuanya demi memperoleh pengakuan. Insting ini tidak pernah meninggalkan kita. Maka cobalah menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Kebanggaanmu akan membuahkan ketertarikan dan ambisi yang lebih. Jadi teman-teman, produktivitas bukan tentang seberapa banyak yang kita kerjakan, tetapi seberapa kualitas hasil yang kita capai. Dengan prinsip slow productivity, kita bisa tetap berkembang tanpa harus kehilangan keseimbangan hidup. Mari kita mulai perlahan membuat perubahan. Fokuslah pada hal yang penting, bekerja sesuai ritme kita, dan selalu berorientasi untuk meraih kualitas daripada kuantitas. Bersama-sama kita bisa menciptakan hasil yang lebih maksimal. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Ibu Ambar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat menjalani hari.